Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita akan melanjutkan video yang kemarin ya. Kita sudah belajar tentang persamaan logaritma yang pertama. Nah, sekarang ini video ini adalah melanjutkan persamaan logaritma yang kedua ya. Dan jenisnya. Kemarin sudah sampai ketiga, sekarang yang keempat dari persamaan logaritma. Sebentar. Yang keempat ya. Ketika suatu logaritma berbentuk seperti ini, AX dengan basisnya suatu fungsi juga ya. Basisnya sama dari ini kedua persamaannya ini HX yang beda yang bawah ya. Yang beda yang bawah. Kalau yang kemarin itu berbeda tuh, berbeda. Yang mana apa ya? Saya lupa. Nanti coba dilihat lagi ya. Nah, ini yang keempat seperti ini, maka solusinya adalah sama kita semua pakai syarat ya, AX, GX, dan FX pasti positif, karena dia tidak boleh negatif. Kemudian ada syarat satu lagi, yaitu HX-nya tidak boleh sama dengan 1. Oke, nah kemudian solusinya, ya biasa FX sama dengan GX. Ya. Nanti kita lihat apakah ketika kita sudah memberikan syaratnya, ini yang atas ini, kemudian kita selesaikan, masuk enggak di syarat itu. Kalau tidak masuk, berarti dia bukan bagian dari solusinya atau himpunan penyelesaiannya. Kalau dia masuk dalam syarat, berarti dia masuk dalam himpunan solusinya. Oke, kita berikan contohnya dulu saja. Logaritma dari 4x min 3, kemudian bilangan basisnya atau fungsi basisnya adalah 5x min 2 sama logaritma 2x min 1, basisnya 5x min 2. Ya. Nah, ini silakan kalian mencari solusinya, makanya sesuai dengan itunya, apa ini solusinya, sifatnya, maka ini jadi syarat dulu ya. Ada syarat 5x min 2 harus positif. Berarti saya punya X 2/5. X lebih besar dari 2/5. Betul ya? Kemudian syarat yang kedua, 4x min 3 lebih besar dari 0. Berarti X-nya harus lebih besar dari 3/4 ya. 2x dikurangi 1 lebih besar dari 0. Berarti X harus lebih besar dari setengah. Betul ya? Kemudian yang satunya lagi, HX-nya tidak bersama dengan 1. Dengan kata lain, 5x min 2 itu tidak bersama dengan 1, berarti 5x tidak bersama dengan 3, x tidak bersama dengan 3/5. Jadi nanti ketika kita menyelesaikan solusi fx sama dengan gx, 4x min 3 sama dengan 2x min 1, kalau kita nemu 3/5 itu langsung dicoret ya. Dia bukan bagian dari solusinya. Nah, ini kita cari irisannya dari X lebih dari 2/5, X lebih dari 3/4, X lebih dari setengah dengan garis bilangan. Di sini 0, 2/5 itu karena kalau perpuluhan agak susah, kita pakai bilangan, desimal. 0,4, 3/4 itu adalah 0,75. Nah, ini setengah ya. Nah, 1 di sini anggap saja 1 di sini. Kemudian 0,4 berarti letaknya di sini 0,4, 0,5 di sini, 0,75 di sini. Semuanya X lebih dari berarti ke sana semua ya, ke kanan semua. Berarti irisannya adalah ini. Ya. Berarti yang utama adalah X-nya harus lebih dari 3/4. Oke. Nah, sekarang kita selesaikan fx sama dengan gx-nya. Fx sama dengan gx-nya sama dengan 4x min 3 sama dengan 2x min 1 ya. Berarti di sini saya kurangkan kedua ruas dengan 2x. Oke, sama saya tambahkan plus 3. Plus 3, 2 ya. Berarti x sama dengan 1. Letak 1 lebih dari 3/4. Berarti 1 adalah solusinya. Nah, seperti ini. Ya, ini rampung ya. Ini yang bentuk yang seperti ini.
Saya mau memberikan kalian latihan soal dulu coba. Kalian harus ingat kembali sifat logaritma ya. Saya tidak memberikan sifat logaritma karena saya anggap sudah pernah diberikan ketika SMA. Walaupun ini juga sudah pernah diberikan ketika SMA, tapi sifat logaritma sangat dasar sekali. Ini harusnya plus di sini ya. Plus 1 per logaritma X, bilangan basisnya X plus 2, sama dengan 1. Ya, ini nanti kalian pakai sifat kalau saya punya A logaritma B per A logaritma C. Nah, ini jadinya apa? Seperti itu. Kemudian yang ini kalian punya 1 per A logaritma B. Nah, ini jadinya apa? Ini kalian ingat kembali yang nantinya ini, soal ini itu akhirnya adalah punya bilangan basis yang sama. Ini kan kalau dilihat bilangan basisnya beda ya. Ini basisnya 2, ini 2, ini X. Ini bilangan basisnya X plus 2. Tapi kalau kalian rubah dan tahu sifat yang tadi saya tanyakan ini sama yang ini dengan yang ini, kalian akan bisa mengerjakan itu. Karena nanti akhirnya bilangan basisnya sama, basis logaritmanya. Itu ya, ini coba kalian kerjakan, semoga nanti bisa. Kalau tidak nanti ya kita diskusikan ya, seperti apa hasilnya. Yang penting dicoba dikerjakan dulu. Oke, itu yang bentuk yang keempat. Jika kalian menemui bentuk yang seperti ini, bilangan basisnya sama, HX, begitu, tetapi di sini bilangan ininya beda, kok bilangan tuh fungsinya beda gitu, maka syaratnya seperti ini ya, beda dengan yang nomor 3 kemarin. Oke, terus kemudian yang kelima, saya clear ya. Untuk yang kelima, logaritma HX, basisnya Fx, logaritma HX, basisnya Gx. Oke. Bentar. Oke, kita lanjutkan lagi. Ya, kalau tadi bilangan basisnya yang sama, sekarang bilangan dasarnya yang sama. Kok bilangan tuh fungsi dasarnya yang sama. Ini fungsi dasar, ini basis. Maka syarat untuk pengerjakannya adalah untuk mencari solusinya ya sama ya semuanya. Fx dan Hx serta Gx-nya harus positif. Nah, tapi syaratnya basisnya tidak boleh sama dengan 1. Gx juga tidak boleh sama dengan 1. Nah, yang lainnya adalah Fx sama dengan Gx dan Hx sama dengan 1. Ya, ada dua solusi. Nanti kita lihat mana yang memenuhi syarat di sini. Yang di atas ini. Ya, contohnya logaritma dari x kuadrat plus 1 x plus 1 sama dengan logaritma dari x kuadrat plus 1 x kuadrat min 5. Oke. Berarti kita menentukan syaratnya dulu ya. X plus 1 lebih besar dari 0, berarti X lebih dari min 1. Terus X kuadrat min 5 lebih besar dari 0, berarti saya faktorkan saja seperti ini. Supaya nanti tidak membingungkan kalau nggak saya faktorkan. Jadi di sini satunya negatif akar 5, satunya akar 5, di sini 0. Saya masukkan 0 di sini, 0 dikurangi 5 negatif. Negatif lebih besar dari 0 berarti pernyataan yang salah, maka bukan areanya. Areanya adalah ke sana. Kemudian yang ketiga adalah x kuadrat plus 1, dia lebih dari 0, ya jelas ya. Berarti kalau yang X yang memenuhi pernyataan ini adalah X anggota bilangan real, gitu. Real mau negatif berapapun, mau positif berapapun, tetap positif kan? Tambahkan 1 ya, karena jelasnya dia dikuadratkan ya kan. Mau X negatif 1 juta, kuadrat positif kan. Nilainya tetap positif. Maka yang X yang memenuhi ini, persyaratan ini adalah semua X ya.
Semua X. Yang membuat jadi batasan adalah dua syarat ini. Tadi yang satunya X kurang dari negatif akar 5, satu lagi X lebih dari akar 5, kemudian X lebih dari negatif 1. Negatif 1 itu di sini ya. Berarti dia ke arah kanan. Nah, karena ke arah kanan berarti area irisannya dari semuanya adalah negatif akar 5 ke kiri dan akar 5 ke kanan. Sekarang kita selesaikan pakai ini tadi yang dua ini ya. Fx sama dengan Gx. Berarti X plus 1 sama dengan X kuadrat min 5. Seperti itu berapa ini? X kuadrat min 6 ya. Min 0. Berarti saya punya X min 3 X plus 2. Betul nggak? Negatif 3 plus 2 betul ya. Berarti X sama dengan 3, X sama dengan negatif 2. X sama dengan 3 jelas dia lebih dari akar 5 ya. Karena akar 5 itu kira-kiranya akar 4 toh. Berarti 2 lebih. 2,1 lah paling gitu. Akar 5 berarti di sini negatif akar 5 2,1, negatif 2 itu letaknya di sini. Ya, berarti negatif 2 ini bukan solusinya. Yang 3 iya. Nah, sekarang yang Hx sama dengan 1 adalah X kuadrat plus 1 sama dengan 0. Sama dengan 1, sorry. Sama dengan 1. Sama dengan 1 nih. Ya, berarti saya punya X kuadrat sama dengan 0. Berarti X-nya ya 0. Oke. 0 masuk nggak? 0 ada di sini. Nggak masuk dalam ini loh, ini loh arsiran ya, nggak masuk dalam arsiran. Maka 0 juga merupakan solusinya. Berarti himpunan penyelesaiannya adalah cukup 3. Nah, seperti itu. Jadi ketika kalian sudah mengerjakan, kalian cek lagi di syaratnya. Mana yang memenuhi, mana yang tidak memenuhi. Ya, seperti tadi saya sudah mengerjakan pakai ini tadi. Ya, kalau bertemu dengan bentuk yang seperti ini, kita selesaikan ini. Oh, ternyata tidak masuk ke syaratnya. Ya, berarti kalau tidak masuk ke syaratnya, dia merupakan suatu solusinya, bukan merupakan solusinya. Ya kan? Nah, di sini tadi negatif akar 2 itu letaknya lebih di kanan dari negatif akar 5. Maka bukan masuk solusinya. Nah, saya coret tadi saya hilang 0 juga tidak nih, di tengah-tengah sini. Berarti himpunan penyelesaiannya hanya 3 saja. Oke. Nah, itu ya. Jadi kalian harus hati-hati, perhatikan syaratnya, buat irisannya, baru kalian selesaikan ininya. Seperti ini, ya. Oke, itu yang bentuk yang kelima. Bentuk yang keenam, bentuk persamaan kuadrat. Bentuk persamaan kuadrat. Nah, ini penyelesaiannya ya seperti kalian menyelesaikan persamaan kuadrat biasa aja gitu ya. Misalnya nah, seperti ini gitu. Berarti ini X ya, yang kuadrat ini kan kalau yang ini yang dikuadratkan itu 3-nya. Kalau yang ini yang dikuadratkan adalah logaritmanya. Ya kan, berarti kan ini persamaan yang bisa saya rubah. Ini misalnya saya jadikan P begitu. Ya. Nah, ini X pangkat 3 ini bisa ke depan sini ya. Sifat logaritma. Sifat logaritma. 3, 2, logaritma X plus 2. Ya. Berarti di sini saya punya P kuadrat dikurangi 3P plus 2. Maka ketemu P min 2, P min 1 sama dengan 0. Yang 1 P sama dengan 2 atau P sama dengan 1. P tadi adalah 2 logaritma X sama dengan 2. Berapa? Kalian ingat kalau A logaritma B sama dengan C, maka B itu sama dengan A pangkat C. Jadi saya punya X, 2 pangkat 2. X-nya 4. Yang satunya 2 logaritma X sama dengan 1. Berarti X sama dengan 2 pangkat 1.
2. Jadi solusinya dari yang persamaan ini adalah X sama dengan 4 atau X sama dengan 2. Ya, seperti itu teman-teman untuk persamaan logaritma. Video selanjutnya akan kita masuk ke pertidaksamaan logaritma. Tidak saya gabung di sini karena nanti terlalu lama menitannya. Ya, kita cukupkan dulu. Nanti kita sambung lagi video selanjutnya. Semoga bisa dipahami. Jangan lupa tadi ada satu soal di tengah-tengah. Silakan kalian kerjakan. Jika ada yang bingung bisa menghubungi saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.